Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalani ibadah puasa kita dengan baik hingga paripurna, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan dan masuk bulan Syawal betul-betul dalam keadaan fitrah. Para pemirsa, di bulan Ramadan biasanya kesibukan duniawi umat Islam dikurangi dan diganti dengan kesibukan ukhrawi dengan meningkatkan kualitas maupun kuantitas amal soleh. Di antaranya adalah dengan rajin mendengarkan ceramah agama agar mendapatkan keberkahan di bulan yang penuh berkah. Terkait dengan isi ceramah para pemirsa, tidak jarang alias sering banget kita mendengarkan ceramah yang isinya disampaikan hadis-hadis Nabi yang perlu direnung dan ditelaah ulang. Kenapa? Karena hadis yang disampaikan oleh para penceramah itu justru mendistorsi kemuliaan bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh rahmat, dan penuh dengan ampunan. Di antaranya adalah penggalan hadis Syahrul Ramadan awwalu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Bulan Ramadan permulaannya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan sepertiga akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Penggalan hadis tersebut dinukil dari hadis Salman Al-Farisi yang redaksi aslinya cukup panjang. Hadis ini memang diriwayatkan oleh sejumlah ulama hadis, antara lain Ibnu Khuzaimah, Ibnu Syahin, dan Imam Baihaqi. Namun matan atau konten hadis yang di dalamnya membagi bulan Ramadan menjadi 3 pembagian, yakni 10 hari pertama atau awalnya rahmat, 10 hari kedua atau pertengahannya maghfirah, dan 10 hari ketiga atau akhir adalah pembebasan dari api neraka, itu justru mendistorsi keistimewaan bulan Ramadan yang seharusnya seluruh hari dan seluruh malam bulan Ramadan adalah sama, yakni sama penuh dengan rahmat, sama dengan penuh ampunan, kecuali Lailatul Qadar yang memang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan keistimewaan tersendiri. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Qadr ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta mutla'il fajr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Qadar? Malam Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Pada malam itu, para malaikat turun dengan membawa segala perintah Allah. Keistimewaan malam tersebut ada sampai terbit fajar. Karena keistimewaan khusus yang ada pada Lailatul Qadar itulah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendorong untuk bersungguh-sungguh di malam-malam ganjil setelah pertengahan Ramadan. Apalagi kalau sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan beliau memberikan contoh dengan penuh beribadah di 10 hari terakhir tersebut dengan melakukan iktikaf di dalam masjid. Kembali kepada hadis yang kita bahas. Kalaupun hadis itu benar seperti kata Ibnu Khuzaimah dan ingin diamalkan atau dipedomani, maka tidak sepatutnya memahaminya secara literal, secara letterlek dengan pengertian rahmat Allah hanya ada pada 10 hari pertama, ampunannya ada pada 10 hari kedua, dan pembebasan dari api neraka hanya pada 10 hari terakhir. Kalau demikian, bagaimana dengan orang yang telah bertaubat di bulan Ramadan dan betul-betul khusyuk dan all out beramal soleh, kemudian baru beberapa hari, misalnya 7 hari, ia meninggal dunia? Apakah ia tidak berhak mendapatkan ampunan dan pembebasan dari api neraka? Sungguh bahwa rahmat dan ampunan dari Allah tidak terbatas oleh waktu tertentu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf
ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu luas mencakup segala sesuatu. Rahmat Allah melampaui batas-batas ruang dan waktu, bahkan mencakup seluruh alam semesta. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Orang yang puasa Ramadan karena iman dan penuh harap akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis ini, ampunan Allah tidak terbatas pada 10 hari yang kedua di bulan Ramadan saja. Lebih jelas lagi, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffitatis syayatin wa maradatul jin wa huliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghil khair aqbil wa ya baghiyas syarr aqsir walillahi utaqa'um minan nar wa dzalika kullu lailatin." Pada awal malam bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin jahat dibelenggu, pintu neraka ditutup, tidak ada satupun pintu yang dibuka, pintu surgalah yang dibuka, tidak ada satupun pintu yang ditutup. Kemudian Allah menyeru, "Wahai penggemar kebaikan, rauplah sebanyak mungkin. Wahai penggemar keburukan, tahanlah dirimu." Allah pun memberikan pembebasan dari neraka bagi hambanya, dan itu terjadi setiap malam. Nabi juga bersabda yang artinya, di setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir, Allah turun ke langit yang terdekat lalu berkata, "Barang siapa berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku berikan. Dan siapa yang memohon ampun, akan aku ampuni dia." Dalam hadis sahih ini, jelas bahwa ampunan Allah tidak hanya ada di bulan Ramadan, apalagi hanya di 10 hari kedua bulan Ramadan, tetapi di setiap malam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, pintu ampunan Allah selalu terbuka untuk hamba-hambanya yang taubat setiap saat, setiap waktu. Hanya saja di bulan Ramadan full pintu dibuka. Oleh karenanya para pemirsa, meraih rahmat dan ampunan dari Allah di bulan Ramadan harus dengan kesabaran yang penuh di setiap saat, baik pagi, siang, maupun malam di hari-hari di bulan Ramadan. Dan jika Allah telah limpahkan rahmat dan ampunan kepada kita, maka insya Allah dengan kehendaknya kita akan dibebaskan dari api neraka. Ada juga hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi fi kulli yaumin wa lailatin utaqa'a minan nar fi syahri Ramadan wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fa yustajabu lahu." Sesungguhnya di setiap hari dan malam di bulan Ramadan dari Allah ada pembebasan dari api neraka, dan bagi setiap muslim ada doa yang jika ia berdoa dengannya maka akan diijabah. Dengan demikian jelaslah bahwa di seluruh waktu di bulan Ramadan terdapat rahmah, seluruhnya terdapat ampunan Allah, dan seluruhnya terdapat kesempatan bagi setiap mukmin untuk terbebas dari api neraka. Hadis tentang pembagian bulan Ramadan menjadi 3 bagian itu juga pernah diteliti oleh Kiai Haji Mustafa Ya'qub dan dimuat dalam bukunya yang berjudul Hadis-hadis palsu seputar Ramadan. Dalam buku ini, Kiai Ali menjelaskan tentang hadis-hadis tersebut. Demikian para pemirsa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.